Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, saya akan menyampaikan pada hari ini kelanjutan daripada kuliah minggu yang lalu. Sekarang menginjak pada kuliah yang ke-8. Kuliah yang ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan mikroorganisme. Di dalam kehidupan mikroorganisme ada beberapa macam asosiasi atau hubungan antar mikroorganisme. Apakah itu bakteri, apakah itu virus, apakah itu protozoa, apakah itu ganggang, apakah itu jamur atau fungi, ya. Yang di dalam kehidupannya itu ada berasosiasi. Artinya bahwa ada hubungan dalam kehidupannya. Nah, yang sering di dalam asosiasi tersebut yaitu asosiasi yang tidak saling mengganggu, itu yang pertama. Yang kedua, asosiasi persaingan atau kompetisi, asosiasi yang berlawanan atau antagonisme. Kemudian selanjutnya asosiasi komensialisme. Selanjutnya yang kelima, asosiasi mutualisme. 6, asosiasi sinergisme. 7, asosiasi parasitisme. Dan yang ke-8, asosiasi predatorisme. Nah, ini dalam hal kehidupan ini ya bisa terjadi di dalam satu lingkungan, ya. Kalau di dalam laboratorium ya di dalam petri yang sama misalkan, ya. Jadi antar kehidupan di dalam media yang sama. Nah, asosiasi tidak saling mengganggu itu yang bagaimana? Yang tidak saling mengganggu itu artinya adalah bila mana dua spesies yang berada di lingkungan yang sama, atau kalau di laboratorium itu dalam medium yang sama, ya, masing-masing spesies memerlukan zat tertentu bagi masing-masing, ya, sehingga tidak perlu perebutan makanan, baik terpisah maupun terkumpul di dalam itu lingkungan, ya, dan artinya dapat hidup sendiri-sendiri, ya, jadi tidak saling mengganggu artinya, ya. Yang kedua apa? Yang kedua di sini asosiasi yang bersifat kompetisi, ya. Jadi bila mana ada dua atau lebih, ya, dari mikroorganisme yang tadi hidup bersama-sama di dalam satu medium, ya. Bila mana kebutuhan zat makan itu sama, kebutuhan zatnya yang itu, ya, untuk makanan itu sama. Nah, itu dapat terjadi suatu persaingan atau kompetisi antar spesies yang bersama-sama hidup tadi, ya.
Karena kan makanannya sama sehingga terjadi persaingan gitu ya. Persaingan dalam mengambil substrat atau makanan. Nah, antar spesies yang menyesuaikan diri paling baik ya, adalah spesies yang tumbuh subur. Ya, jadi artinya salah satu itu pasti akan terjadi kekalahan dalam persaingan ya. Yang satunya adalah menang dalam persaingan. Nah, dalam hal ini yang paling baik yang bisa tumbuh subur ya tentunya yang bisa menyesuaikan diri begitu ya. Nah, ini sehingga yang satunya mengalami suatu kekalahan di dalam mengambil suatu makanan ya. Misalkan gini, bila persediaan oksigen dalam suatu medium itu berkurang, maka bakteri aerob akan dikalahkan bakteri fakultatif anaerob. Ya, itu tentunya ya pasti ya. Jika persediaan O2 habis, maka bakteri fakultatif anaerob akan mati. Nah, begini. Kemudian diganti dengan bakteri anaerob. Itu ya. Yang disebut fakultatif anaerob itu adalah yang luwes ya, bakteri yang luwes yang bila persediaan O2 itu habis itu ya, maka dia akan mati gitu ya, anaerob, fakultatif anaerob. Nah, itu ya. Jadi kemudian jika dua spesies mikroorganisme itu ya ditumbuhkan di dalam medium yang sama, yang dapat bertahan akan menang, sedang yang lain akan punah gitu ya. Jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah persaingan yang menggunakan kebutuhan zat makanan yang sama di dalam satu medium. Jadi ada yang kalah, ada yang menang, sehingga yang kalah itu akan mengalami kepunahan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah asosiasi yang komensialisme atau metabiosis dalam hal ini. Nah, ini bagaimana hubungan dua spesies mikroorganisme ya. Jadi dalam hal ini jika dua spesies hidup bersama-sama, kemudian yang satu mendapat keuntungan, spesies lain tidak, atau artinya tidak dirugikan. Ya. Jadi yang satu mendapat keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Nah, spesies yang beruntung disebut komensal. Yang beruntung ya. Yang memberi keuntungan dinamakan inang. Ya. Jadi dalam hal ini kan ada dua hubungan, dua spesies yang berasosiasi, ya kan? Nah ini satunya beruntung atau komensal, satunya memberikan keuntungan gitu ya. Misal Saccharomyces penghasil alkohol itu ya. Jadi Saccharomyces itu menghasilkan alkohol dalam lingkungan yang sama gitu ya. Dan Acetobacter memerlukan alkohol gitu ya. Jadi
Saccharomyces dan Acetobacter ini hidup bersama-sama dalam satu medium, tapi Saccharomyces itu menghasilkan alkohol dalam kehidupannya. Lalu alkohol ini dimanfaatkan oleh Acetobacter. Itu artinya adalah dua hubungan yang berkomensialisme ya. Nah, sedangkan asosiasi selanjutnya bisa terjadi mutualisme. Ini contohnya jika dua spesies bersekutu mendapatkan keuntungan ya, jika terpisah masing-masing tidak dapat bertahan diri, itu mutualisme itu ya. Artinya saling memberikan keuntungan bila bersama-sama ya, tapi kalau terpisah itu tidak bisa bertahan. Contohnya adalah lichens ya. Jadi hubungan apa ini di sini adalah lichen ini adalah contoh simbiosis antara jamur dan ganggang. Nah, yang dua contohnya rhizobium mendapat tempat hidup dalam akar leguminase dan leguminase ini mendapatkan senyawa N2 dari rhizobium. Nah, jadi mutualistik ya, dalam hal ini saling memerlukan dan menguntungkan, saling menguntungkan. Ya. Jadi ini dua kehidupan yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi kalau berpisah itu tidak bertahan ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya asosiasi yang lain itu adalah sinergisme ya. Nah, sinergisme di sini maksudnya dua spesies hidup bersama dan mengadakan kegiatan yang tidak saling mengganggu. Akan tetapi kegiatan masing-masing justru berupa suatu urutan yang saling menguntungkan. Ya. Contohnya, ragi untuk membuat tape, kan itu terdiri atas kumpulan spesies kan ya, ragi tape itu, yaitu antara lain adalah Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Acetobacter. Itu ragi itu ada 4 ya, di dalamnya itu ada 4 spesies. Nah, kemudian antara Aspergillus, Saccharomyces, Candida, terus Acetobacter ini masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Ya, jadi bersifat sinergi. Ya, berkegiatan sendiri-sendiri, bersifat sinergi. Nah, dalam hal ini kan kalau ragi tape itu kan tujuannya ada yang ini kan ya. Pertama itu yang berperan apa? Yang bisa menguraikan karbohidrat menjadi gula ya, pertama itu ya. Terus nanti kalau sudah beberapa hari itu kan gula diubah menjadi asam menjadi asam cuka ya. Beberapa hari sehingga kan rasanya menjadi kecut ya tape itu ya. Terus juga ada yang menghasilkan alkohol juga. Jadi antara Aspergillus, Saccharomyces, Candida, dan Acetobacter itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi di dalam satu ragi ya. Dan itu tentunya kerjanya juga berdasarkan kondisinya yang berubah nanti ya. Misalkan karbohidratnya itu kapan menjadi gula dan selanjutnya sampai menjadi berasa kecut itu ya, yang asam, rasa asam ya. Kemudian untuk yang lainnya apa? Kalau yang lainnya ya,
Yang lainnya, maaf ini salah pencet nih. Yang sinergisme itu ini tadi. Terus kemudian lanjutnya adalah predatorisme. Jadi hubungan yang predatorisme itu yang bagaimana? Ya, hubungan antara misalkan dua mikroorganisme amuba dan bakteri ya. Jadi ini kalau hidup bersama-sama, amuba dan bakteri ini, amuba itu sebagai predator dan bakteri sebagai mangsa. Ya. Nah, oleh karena ini contoh bagaimana hubungan atau asosiasi dua mikroorganisme yang artinya predatorisme, jadi salah satunya menjadi predator, satunya menjadi yang dimangsa. Ya. Lanjut kepada hubungan antagonis. Ya. Yang dimaksud hubungan antagonisme di sini adalah interaksi antar mikroba yang bersifat saling menekan. Interaksi ini tidak memperhatikan siapa yang merupakan mikroba asal atau mikroba yang asli menempati tempat tersebut. Ya, ataupun mikroba pendatang, ya tidak memperhatikan itu, tapi yang jelas di sini saling menekan, ya. Menekannya itu interaksinya itu dapat berupa penghambatan oleh dan atau antar bakteri, virus, jamur dan virus. Ya. Jadi interaksi antagonisme ini ya bersifat tidak serasi, ya, tidak serasi. Jadi yang bersifat antagonis, ya, bertolak belakang gitu artinya. Jadi dapat berupa penghambatan kehidupannya dari mikroorganisme tersebut. Ya, ini bisa dilihat contohnya juga ya. Misalkan ini ada sifat antagonisme bakteri E. coli terhadap bakteri patogen di usus besar. Terus contoh lain bakteri endofit, Bacillus dengan jamur patogen Fusarium oxysporum. Atau juga antara jamur penisilin dengan bakteri. Ya, itu sifatnya adalah antagonis. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah asosiasi mikroorganisme yang bersifat parasitisme. Artinya apa? Artinya hubungan antar spesies di mana satu organisme itu bersifat parasit, ya, hidup pada atau dalam organisme lain. Ya. Artinya sangat merugikan. Jadi bisa hidup di dalam organisme, ya, dan merugikan atau mengambil sari-sari makanan di dalam organisme tersebut. Ya, dalam hal ini kalau hubungan misalkan cacing ya, ya, cacing nematoda itu kan mengambil makanan dari yang ditempati gitu ya. Itu bersifat parasit itu kalau makroorganisme ya. Nah, saya kira itu untuk melihat hubungan atau asosiasi dari kehidupan mikroorganisme. Ya. Jadi mungkin sekian dulu materi pada hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan kuliah yang akan datang.
Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.